Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah konsep kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering banget bikin pusing kepala. Baik buat yang jadi guru, dosen, atau bahkan kita-kita yang pernah jadi murid. Yap, kita bakal ngebahas gimana sih caranya bikin sistem penilaian atau rubrik yang benar-benar adil dan konsisten. Sepanjang penjelasan ini, kita bakal pakai visual buat bantu ngebayangin konsepnya. Karena jujur aja, urusan nilai menilai ini tuh proses belajar yang gak ada habisnya buat kita semua. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, coba deh ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih kamu ngerasa nilai yang kamu dapat itu nggak adil? Gini, bayangin kamu udah ngerjain tugas semalaman suntuk sampai kurang tidur dan kamu ngerasa, wah ini udah yang paling maksimal nih. Tapi pas hasilnya keluar, kamu dapat B. Sementara teman kamu yang ngerjainnya kayaknya biasa-biasa aja, malah dapat A. Rasanya pasti frustrasi banget kan? Terus kita jadi mikir, kok bisa sih satu dapat A yang satu dapat B? Sering banget kan penilaian itu kerasa super subjektif kayak, ini pasti ada rahasia di balik layar nih. Terus, gimana caranya kita ngilangin rasa tebak-tebakan ini? Jawabannya sebenarnya cukup simpel, yaitu rubrik. Tapi tunggu dulu, jangan keburu mikir ini cuma jargon akademis yang kaku dan ngebosenin ya. Anggap aja rubrik ini tuh semacam wasit di dalam kelas. Intinya, rubrik ini adalah seperangkat aturan main yang jelas, kriteria yang bisa diukur, dan punya skala yang konsisten. Tujuan utamanya, buat ngehapus semua misteri dari proses penilaian tadi. Dengan alat ini, nilai itu bukan lagi hasil tebak-tebakan atau cuma pakai feeling aja, tapi benar-benar hasil evaluasi yang sangat objektif. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi proyek kerajinan kayu dari pakar pendidikan James Macmillan. Bayangin kalau seorang guru cuma bilang, wah karyamu bagus, atau aduh ini kurang bagus, samar banget kan? Bagus itu yang kayak gimana? Nah, rubrik pakai deskripsi yang sangat konkret. Coba perhatiin kriteria untuk tingkat mahir di sini. Di situ tertulis spesifik, permukaannya halus dan nggak ada sisa lem yang kelihatan. Jelas banget kan? Nggak ada ambiguitas. Siswa jadi tahu persis apa yang harus dikejar, dan guru juga punya standar yang pasti waktu ngasih nilai. Terus, gimana cara pakainya? Nitko, salah satu tokoh pengukuran pendidikan, ngebagi ini jadi dua cara. Pertama, penilaian holistik. Ini tuh ibarat kamu ngelihat teka-teki gambar secara utuh, terus langsung ngasih satu nilai akhir secara cepat. Tapi coba bandingin sama sebelahnya, penilaian analitik. Di sini penilaiannya dipecah-pecah berdasarkan kriteria satu persatu. Nah, pendekatan analitik inilah yang sering jadi penyelamat. Kenapa? Karena ini ngasih umpan balik yang tajam banget. Siswa jadi tahu persis bagian mana yang masih kurang dan apa yang harus mereka perbaiki ke depannya. Bagian 1. Perspektif ahli tentang rubrik penilaian. Oke, ngomongin soal perspektif para ahli nih. James Popham itu nyaranin banget yang namanya rubrik berfokus keterampilan. Maksudnya gini, lihat deh metafora kunci dan gembok itu. Rubrik khusus tugas itu ibarat kamu bikin kriteria cuma buat satu esai sejarah yang spesifik banget. Ya udah, cuma kepake buat tugas itu doang. Sayang banget kan? Sebaliknya, Popham nyuruh kita buat bikin alat yang kayak pisau lipat serbaguna. Artinya, instrumen kita tuh harus bisa ngajarin skill dasar yang bisa dipakai berkali-kali. Misalnya, kemampuan nulis esai persuasif secara umum. Jadi, kita bukan cuma nilai satu tugas, tapi ngajarin skill seumur hidup. Tapi hati-hati. Popham juga wanti-wanti kita supaya nggak kebablasan ke arah yang sebaliknya. Jangan sampai kita bikin rubrik yang hiper general alias terlalu umum. Kalau kamu bikin kriteria nilai A itu pokoknya nggak ada kesalahan, terus nilai B ada beberapa kesalahan. Wah, itu sih sama aja bohong. Sama sekali nggak ngebantu. Deskripsi kayak gitu tuh terlalu samar. Siswa bakal bingung, kesalahan apa nih maksudnya? Kita nggak mungkin kan ngajarin, pokoknya jangan bikin salah tanpa ngejelasin spesifik salahnya itu di mana. Nah, selain urusan desain rubrik, kita juga nggak boleh tutup mata soal human error atau kesalahan penilai. Macmillan ngingetin kita nih, karena yang nilai kan manusia ya, sering terjadi yang namanya kesalahan kemurahan hati, di mana guru terlalu gampang ngasih nilai bagus, atau kebalikannya, kesalahan tingkat keparahan. Terus ada juga kecenderungan cari aman, ngasih nilai rata-rata ke semua orang. Tapi yang paling bahaya tuh efek halo, pernah dengar nggak? Ini tuh kejadian waktu kamu punya kesan positif sama satu siswa, misalnya, oh dia rajin banget nih. Terus kesan itu nutupin objektivitas kamu. Akhirnya kamu kasih dia nilai sempurna di semua kriteria, padahal mungkin ada kurangnya. Nah, rubrik yang konsisten itu ngebantu nahan kita dari bias-bias kayak gini. Lanjut ke bagian 2. Langkah praktis membuat rubrik.
Biar lebih praktis, Nitko ngasih 2 pendekatan keren nih buat bikin rubrik. Pendekatan pertama namanya top-down, alias dari atas ke bawah. Bayangin ini kayak corong air. Kamu mulai dari standar kurikulum yang gede banget atau kerangka konseptual di bagian atas. Terus kamu kerucutin jadi rubrik umum. Nah, dari situ, kamu tajemin lagi jadi rubrik spesifik buat tugas di kelas kamu. Dan yang paling penting, jangan lupa buat nguji rubrik ini pakai hasil kerja siswa yang sebenarnya. Terus revisi deh kalau ada kriteria yang ternyata pas dipraktekin masih bikin bingung. Pendekatan kedua, kebalikannya, yaitu bottom up atau dari bawah ke atas. Jujur aja, ini metode yang powerful banget. Daripada mulai dari teori, kamu mulai dari bukti nyata. Caranya, kumpulin aja tugas-tugas siswa dari tahun-tahun sebelumnya. Terus, kelompokin secara fisik jadi tumpukan karya kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Coba deh perhatiin baik-baik. Apa sih yang bikin karya di tumpukan tinggi itu beda banget sama yang sedang? Setelah polanya kelihatan, baru deh kamu tulis deskripsinya. Lebih serunya lagi, kamu bisa ngajak siswa kamu buat ikutan proses sortir ini. Ini bakal ngebantu banget buat mereka nemuin sendiri, kayak gimana sih wujud kualitas yang bagus itu? Oke, buat ngerangkum bagian praktis ini, selalu ingat 4 aturan emas dari Popham supaya rubrik kita nggak malah jadi alat yang bikin ribet. 1. Pastiin kriteria yang kamu nilai itu emang bener-bener skill yang penting. 2. Kriteria itu harus bisa diajarkan di kelas. 3. Batasi aja, cukup 3-4 kriteria utama. Jangan bikin daftar evaluasi yang panjang banget, pusing nanti bacanya. Dan 4. Bikin deskripsinya sesingkat mungkin. Percaya deh, beberapa kriteria yang jelas dan emang bisa diajarin itu jauh lebih ngefek daripada daftar panjang yang malah bikin bingung semua orang. Masuk ke bagian 3, mesin motivasi, memberikan rubrik di awal tugas. Nah, ini dia nih, inti pergeseran paradigmanya. Tugas utama sebuah rubrik itu sebenarnya bukan buat ngasih nilai di akhir loh, tapi buat ngasih motivasi di awal. Macmillan nekenin banget soal satu konsep, transparansi. Kamu harus ngebagiin kriteria dan ngasih contoh-contoh tugas yang bagus itu sebelum siswa mulai ngerjain tugasnya. Jangan malah disembunyiin kayak rahasia negara. Dengan ngasih kejelasan di awal, kamu tuh ngasih siswa target yang jelas buat dikejar. Ini otomatis bakal ngilangin rasa cemas dan ketidakpastian, karena mereka udah tahu maunya guru itu apa. Terus kenapa sih transparansi di awal ini krusial banget? Karena ini ngerubah total cara pikir siswa kita. Mereka nggak lagi belajar cuma buat dapat nilai bagus atau asal bikin guru senang. Mereka bakal mulai fokus buat bener-bener nguasain materinya. Ketika misteri penilaiannya udah dibongkar, rasa takut mereka itu berubah jadi rasa punya kendali. Ibaratnya mereka udah pegang peta jalan yang jelas. Dan itu tuh bakal numbuhin motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri buat bener-bener belajar. Keren banget kan efeknya? Jadi kita udah sampai di penghujung sesi kali ini. Sebelum pamit, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan nih. Pas kamu bikin tugas dan penilaian nanti, coba tanya ke diri sendiri. Apakah nilai yang kamu kasih itu cuma sekedar vonis akhir, ibarat ketukan palu hakim? Ataukah nilai itu sebenarnya adalah peta jalan buat bantu siswa kamu terus berkembang? Kalau dirancang dan dipakai dengan benar, rubrik itu punya kekuatan luar biasa buat merubah rasa takut akan kegagalan menjadi panduan yang sangat jelas menuju kesuksesan. Gimana? Siap bikin rubrik yang game changer? Terima kasih udah nyimak penjelasan kali ini dan selamat merancang alat evaluasi yang hebat.